Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat syukur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan masih di kitab Sahih Adabil Islamiyah yang masuk di Adabul Masajid. Kemarin sampai nomor 6 ya. Nomor 6 yang kemarin kita bahas, yakni kalau kita masuk ke dalam masjid itu mendahulukan kaki sebelah kanan. Ketika masuk mendahulukan sebelah kanan dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Dan kemarin sudah kita bahas hukumnya orang yang masuk ke masjid sambil mundur. Apa sih orang polisi mundur ini? Baik. Lanjut. Nomor 7. Salatu rakaatai tahiyatul masjid qabla julusi. Etikanya kita itu kalau ke masjid itu sholat 2 rakaat tahiyat masjid sebelum duduk. Sholat 2 rakaat sebelum duduk. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Sunnahnya adalah sunnah qauliyah. Sunnahnya adalah sunnah qauliyah. Kalau jangan mencari sunnah fi'liyah, jangan tidak menemukan untuk tahiyatul masjid. Pernah Rasulullah tahiyatul masjid? Pernah jadi menemukan riwayat Nabi melakukan tahiyatul masjid? Kalau yang sampai ada. Apakah kemudian maka di sini sebagai bentuk sesuatu yang memang itu tidak dilakukan Nabi, belum tentu itu tidak perlu kita lakukan, belum tentu. Pernah Nabi puasa 10 Muharram? Jangan boleh tinggalkan Nabi pernah melakukan 10 Muharram. Tapi kenapa kemudian para ulama hadis menyebut itu sebagai sunnah? Itulah sunnah qauliyah. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Ketika mungkin dalam konteks fi'liyahnya Nabi beliau tidak melakukan, tapi di situ ada sunnah qauliyah yang beliau memerintahkan, maka sunnah qauliyah kita lakukan. Rasulullah mengatakan apa? Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa. Apabila kalian masuk ke dalam masjid, maka falyarka' rak'ataini, hendaklah itu melakukan sholat 2 rakaat.
yang diperiksa sebelum dia duduk. Nah, ada orang yang suka tanya, bagaimana antara tahiyatul masjid dengan sunnah qobliyah, mana yang didulukan? Apalagi kalau waktunya sempit. Dan juga ada yang bilang sama saya, Ustaz, kalau sudah azan maka pada dasarnya sholat itu cukup 2 rakaat. Tapi saya bilang banyak riwayat-riwayat Kanjeng Nabi itu menyuruh dalam sunnah qauliyah Nabi sholatnya 4 rakaat seperti qobliyah asar, ya, seperti qobliyah zuhur itu ada 4 rakaat juga. Nah, maka antara qobliyah yang muakkadah, ada 2 muakkad, ada dua qobliyah, ada rawatib yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Apa bedanya Pak? Jangan buka di kitab punyanya saya Syafi'i, Fikih Sunnah. Di dalam kitab Fikih Sunnah yang pertama beliau mengatakan bahwa ada qobliyah yang muakkadah dan ada qobliyah yang ghairu muakkadah. Bagaimana posisinya ketika kita masuk ke dalam masjid yang di situ juga ada yang qobliyah yang sifatnya qobliyahnya adalah muakkadah. Sementara kita pun juga diperintah oleh Nabi untuk melakukan tahiyatul masjid. Mana yang didahulukan? Apakah tahiyatul masjidnya yang dikalahkan ataukah qobliyahnya yang dikalahkan? Mana? Atau dua-duanya dilakukan? Ada yang sempat tanya juga sama saya, Ustaz, kalau niatnya dirapel begini, tahiyatul masjid digabung kalau qobliyah apa boleh? Jawaban saya Nabi tidak pernah melakukan itu. Para sahabat pun juga tidak pernah melakukan itu. Kalau maunya ada ngerapel antara tahiyatul masjid dengan sunnah, atau mungkin sunnah yang lain digabung dengan sunnah yang lain, tentu para sahabat akan melakukan itu, dan tentu Rasulullah pun juga akan melakukan itu. Di samping itu mafsadahnya pun juga akan semakin kuat. Orang akan semakin malas tak apel tahiyat kalau qobliyah, kalau sunnah wudu berarti lebih. Kalau jaringan mau masukkan wudu dulu, ada sunnahnya 2 rakaat, kemudian sebelum ada kemudian juga, dan kemudian akhir. Berarti apa itu? Kalau dirapel jadi jalan. Tidak ada sunnahnya, tidak ada ajarannya untuk menjadikan satu dari sunnah yang ada. Maka kita kuatkan mana yang muakkadah. Antara yang muakkadah dengan yang tidak muakkadah itu kita kuatkan ketika waktunya memang mepet. Kalau memang waktunya memang betul-betul mepet. Kalau memang waktunya panjang, bawahnya tadi di sini katakanlah harus maghrib, waktunya masih cukup panjang. Jadi kan ingin melakukan sunnah ini sekaligus sama sunnah yang qobliyah. Jadi kan melakukan tahiyat masjid dulu 2 rakaat, kemudian jadi berdiri lagi untuk sholat 2 rakaat dan qobliyah. Itu banyak para ulama membolehkan. Itu para ulama banyak yang membolehkan. Karena konteksnya sama-sama melakukan sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah. Kalau tahiyatul masjid perintahnya sifatnya sunnah qauliyah. Kalau untuk qobliyah itu sunnah fi'liyah. Dan tadi sudah saya bilang, kalau untuk yang sunnah qobliyah yang muakkadah itu yang selalu dilakukan dalam Rasulullah. Seperti sholat qobliyah subuh itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu muakkadah. Kalau yang ghairu muakkadah, sebelum maghrib 2 rakaat itu ada. Sebelum zuhur itu ada 2 rakaat. Yang 2 termasuk muakkadah, yang 2 termasuk ghairu muakkadah. Saya cantumkan hadisnya, saya koreksi hadisnya. Jadi supaya tidak meraba-raba. Sambil dengan bantu saya untuk tulisannya sunnah tatawwu. Yang saya sempat rekam dari hadis-hadis yang ada, itu kan ada seperti ini.
Ada nggak yang belum tercantum berdasarkan hadisnya sahih? Awabin tidak saya masukkan. Apa sholat sunnah awabin? Pernah dengar kata-kata sholat sunnah awabin yang dilakukan habis maghrib? Tidak saya masukkan, karena pertentangan dari sisi sanad hadisnya. Apa yang belum masuk di sini? Ada yang belum masuk? Bapak, ini yang rawatib tadi saya bilang. Ada tahiyatul masjid, ada rawatib. Ini sunnah yang berdiri sendiri. Masing-masing juga ada dalil. Masing-masing juga ada dalil. Kita lihat contohnya. Tahiyatul masjid itu dalilnya seperti ini. Rawatib. Coba dengan itu kalau di sini di riwayat Ibnu Umar itu cuma ada 10. Untuk riwayat Ibnu Umar itu hanya 10. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sesudah Jumat. Berapa 10? Ini yang disebut oleh Syekh Sabiq dengan yang sunnah rawatib muakkadah. Ada yang seperti ini. Jadi amati lagi. 4 sebelum zuhur, 2 atau 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Bertentangan tidak? Kalau riwayatnya Ibnu Umar zuhur berapa? 2. Tapi di riwayatnya ini, diriwayatkan Abu Dawud, diriwayatkan Ahmad atau Muzi. Coba saya lihat, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'ala. Berarti zuhur sama bagian sama kopiah berapa? Ini yang kemudian oleh Syekh Sabiq itu yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah, itu maksudnya. Kalau digabung dengan konteksnya pemahaman ini, Ibnu Umar menyebut 2 yang dilihat oleh Ibnu Umar Rasulullah itu 2 rakaat sebelum dan sesudah dulu. Tapi di sini 4. Umi Habibah melihat yang 4. Tuh, mana komprominya? Maka tadi saya bilang ada 2 rakaat yang qobliyah itu muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah, itu maksudnya. Bingung dan melihat dari saya tidak bertentangan sama sekali tidak. Maka konteksnya kaidah-kaidah istinbatul ahkam itu ajamu bainal adillati ma kana bahwa wajib. Jenengan amati lagi lanjutan rawatib itu. Kalau jenengan membaca tentang hadis-hadis qobliyah bagian itu banyak. Jenengan amati lagi 4 sesudah Jumat. Kalau Ibnu Umar tadi berapa? 2. Abu Hurairah menyebut 4. Di sini pada saja. Jadi kan biasanya kalau setelah Jumat itu 2 atau 4. Kenapa tidak 4? Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Enggak, tapi Imam Islam. 2 atau 4 sebelum asar. 2 atau 4 sebelum asar. Dan 2 sebelum maghrib, dan kemudian di antara 2 azan ada sholat. Berarti nanti sebelum maghrib ya ada sholat, sebelum isya juga ada sholat. Itu yang ghairu muakkadah. Jadi kalau ada orang mengatakan qobliyah maghrib tidak ada, kata siapa? Qobliyah maghrib ada dalilnya. Qobliyah isya nggak ada yang qobliyah dari sopo. Sebelum isya juga ada dalilnya untuk melakukan qobliyah. Sehingga roh, ya mungkin tidak roh. Itu makanya kita katakan kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan sholat rawatib. Nah, kalau sudah model begini sama tahiyatul masjid tadi didahulukan mana? Antara tahiyatul masjid dengan qobliyah. Saya termasuk
yang menyepakati dua-duanya monggo dilakukan ketika waktunya cukup. Tapi kalau memang waktunya tidak mencukupi, maka yang dipilih adalah yang qobliyah. Kenapa kanjeng Nabi qobliyah? Karena tahiyatul masjidnya Nabi tidak. Tapi kanjeng Nabi dari tahiyatul masjid mau main yang mepet dengan masjid. Ini kesimpulan dari riwayat-riwayat tentang masalah salat rawatib. 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 atau 4 sesudah zuhur, 2 atau 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sesudah isya, 2 antara 2 adzan, jadi qomat dan adzan itu ada dari qomat, 2 atau 4 sesudah Jumat. Jadi kalau ada orang habis Jumatan sholat sunnahnya 4 rakaat, tidak bisa disalahkan. Jangan menyalahkan itu berarti kurang piknik itu. Kurang piknik, turun doa di hadis Nabi. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Oke, hanya sekedar intermezzo saja. Saya yakin ini pun juga sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain di sini. Hanya saya sudah mengingatkan kembali saja. Cuma bedanya kalau saya setiap pendapat saya cantumkan dalil-dalil supaya tidak ngawur. Baiklah, bagaimana kalau kita itu ada uzur syar'i, sehingga kita terlambat Jumatan. Kita kalau Jumatan ada uzur syar'i sehingga terlambat, dan imam sudah ada di mimbar, sunnahnya tetap kita melakukan tahiyatul masjid, tapi dengan ringan-ringan. Ringan-ringan gimana? Gak baca iftitah, tidak membaca surat, diambil yang rukun-rukun saja. Ada seseorang yang datang, dia itu terlambat, sementara Nabi Muhammad SAW itu berkhutbah pada Jumat. Maka Nabi pas ketika khutbah itu beliau tanya, ini dalil kalau orang yang khutbah Jumat itu boleh menegur orang yang Jumatan. Dan ini pernah dilakukan oleh salah satu ustaz kita, tidak saya sebutkan namanya, Ibu Lawang. Ya, pas ketika beliau khutbah dia enak-enakan main HP, langsung ditegur di atas mimbar. Jawabannya yang kalau memang Anda ingin apa, silakan ada di sini, saya tak ke situ. Itu kan berarti tidak etis kan? Kalau ada orang khutbah dia main HP, atau tidak mau tuh, saja itu boleh dibangunkan. Tidak layak panggilan Jumatan tubuh. Bukan keturun tuh. Nanti akan kita bahas khusus di adab Jumat ini, lakukan kabeh. Jumat masalah ini kita poni. Tapi jadi konsumsi. Kemarin tak bilang di masjid mana saya bilang. Tolong konsumsi itu jangan di tahiyatul masjid. Maka Nabi menjawab, farka rakaataini. Wes kamu berdiri, kamu sholat 2 rakaat. Nah itu dalilnya. Kalau dengan terlambat, sementara imam sudah khutbah, maka jangan tetap sholat 2 rakaat. Pasti akan muncul pertanyaan begini, lupa apakah tidak bertentangan dengan hadis idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imam yaqutu faqatahu pada Jumat, apakah tidak bertentangan? Nabi bilang kalau kamu berkata ansid diam, sementara imam itu sudah khutbah, faqatahu, itu tidak ada Jumat buat kamu. Apakah tidak bertentangan? Tidak. Salat tahiyatul masjid itu perintah Nabi. Salat perintah Nabi. Sementara yang ansid itu adalah larangannya Nabi. Yang ini tidak ada hal-hal yang lain. Sementara yang ini adalah perintah. Ya, jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada pertentangan sama sekali. Baik, maka konteksnya kemudian di hadis yang berikutnya, di sini ada kalimat wata jawaz fihima tsumma
Watazawwas apa namanya watazawwas? Watazawwas itu artinya ringan-ringan saja kalau salah. Sesegera mungkin. Kalau memang itu perintahnya Nabi kita sodorkan, kita lakukan. Ini orang yang terlambat Jumatan karena uzur syar'i. Bagaimana kalau dia itu terlambatnya karena sengaja? Ayo jawab ini. Terlambat Jumatannya karena sengaja, bukan karena uzur syar'i. Tidak ada satupun para sahabat itu yang mereka itu terlambat Jumatan itu karena faktor kesengajaan. Jangan sampai mengambil teks seperti ini. Lupa berarti pada masa Nabi kan ada sahabat yang terlambat. Betul, saya tidak memungkiri ada sahabat yang terlambat. Tapi keterlambatan sahabat dengan kita itu beda. Bedanya kita itu terlambatnya karena ada di Masjid Al-Hana yang saya khutbah itu, sampai sama tampilnya itu diutur sampai 15 menit ada. Ya, diutur 15 menit tidak kurang-kurang. Yusuf macet aja. Sebenarnya bukan masalah diutur tidaknya itu, tapi masalah hati. Begitu teko sengaja boleh di tempat buli, lekat mono boleh sendenan, boleh sing ora ketok. Wow. Wes kayak habis muncul kalau untuk begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berlomba-lomba nyari khusus di Masjid Azana, tidak sebut namanya. Konsumsi kan di luar dulu kan. Yang menarik konsumsi diambil dulu, dibawa mulai. Begitu dibawa mulai balik-balik masjid. Menarik orang seperti itu, kayak haji. Insya Allah tidak. Jadi konsumsi tadi kan dikeluarkan lebih dulu kan, seketok di dua mulai, cukup kan, dua mulai. Itu mendekati apa? Khutbah dan sebagainya kata. Itu cukup kan? Sip kalau model ini. Sip. Di sini sama ada. Baik yang nomor 8 kata berkiru ila sholati wa sofil awwal. Kalau datang ke masjid itu tabekir. Tabekir itu berarti lebih awal kalau datang dan menempati shop yang paling depan. Shop yang paling depan. Jangan kalau tahu mengerti tentang fadilahnya shop yang di depan, masya Allah. Lau ya'lamu an-nasu ma bin nida'i wa shofil awwal. Andai kata manusia itu paham fadilah keutamaan apa-apa yang ada di dalam azan dan shaf yang awal, tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi kasar. Jadi kemudian mereka tidak mendapatkan untuk bisa azan atau shaf awal kecuali dengan diundi, maka pasti mereka akan mengadakan undian, Pak. Pasti. Kalau mereka paham fadilahnya azan, paham fadilahnya shaf yang awal. Kemudian walau yang lalu nama fitab jiri tastabaru ilaihi, dan andai kata mereka itu paham tentang berdahulu lebih dahulu. Takjil itu maknanya cepat-cepatan dahulu datang ke masjid, tastabaru ilaihi, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk datang ke masjid. Walau yang lalu nama fil atamati waswati la atau mawalau. Andai kata mereka paham mengerti tentang keutamaan sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh di masjid, la atau mawalau, mereka pasti akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak. Di antara satu yang dibuka oleh Kanjeng Nabi, kalau orang itu sholat isya secara berjamaah, itu pahalanya seperti sholat setengah malam, nisfal lail. Dan kalau orang itu sholat subuh secara berjamaah, maka dia dihitung seperti sholat selama satu malam penuh. Itu salah satu fadilah saja untuk sholat isya dan sholat subuh. Maka saya katakan antara sholat maghrib dan sholat subuh itu seharusnya lebih ramai sholat isya seharusnya. Antara sholat isya
maghrib dengan sholat isya seharusnya lebih ramai sholat isya, fadilahnya lebih luar biasa sholat isya. Antara sholat isya dan sholat subuh seharusnya lebih full ya sholat subuh karena fadilahnya lebih daripada sholat isya. Tapi malah justru maghrib rame, isya sepi, subuh tambah sepi. Betul gitu. Ngatur. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil muqaddam. Nah ini nih. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu yusholluna. Kata-kata sholat yusolli itu mempunyai makna secara linguistik itu artinya doa. Kalau sholat yusolli itu dinisbatkan kepada Allah berarti Allah memberikan rahmatnya. Kalau sholat yusolli itu dinisbatkan kepada para malaikat maka berarti malaikat itu senantiasa mendoakan. Allah memberikan rahmat, malaikat mendoakan. Siapa? Al-Safil Muqaddam, orang yang duduk di saf yang paling depan. Tapi gak oleh walking saf juga oleh. Ya, karena paham keutamaan saf terdepan sampai walking. Saja saya tidak kayak marwongi hilang. Ya kan, aku begitu anu ke bawah ini kayaknya pusat walking, tidak ada istilah walking shop. Ya, ambil saja sajadahnya diambil taruh di belakang dan mati dan berdosa saja. Ya, ada yang model-model begitu. Kalau memang pengen di tempat shop yang berdepan datang lebih dulu. Jadi Allah memberikan rahmat orang yang di shop depan. Dan malaikat mendoakan orang yang bisa terdepan. Itu diantara fadilah. Nanti kalau di bab sholat Jumat, antara orang yang dekat dengan imam dan shaf di awal itu sudah masing-masing punya fadilah. Wal mu'adzinu yughfaru lahu bimad disauti. Dan orang yang adzan itu dosanya diampuni bagi dia sepanjang suara yang dia keluarkan. Itu orang yang adzan. Berbahagialah dengan juga adanya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min qatabin wa yaqisin, dan membenarkan ucapan orang yang adzan itu baik sesuatu yang basah ataupun kering. Semuanya nanti di yaumul qiyamah akan memberikan saksi. Ini dulu adzan. Yang menarik lagi adalah walahu mithlu ajri man shallama, dan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat bersama dia. Kalau jangan lihat di Masjidil Haram, muadzinnya luar biasa pahalanya. Kalau di sini, kalau umpamanya yang adzan, dia adzan, kemudian yang sholat itu 50 orang, itu apa pahalanya dia sebanyak itu dikatakan. Ditambah lagi 27 derajat kalau dia sholat bersama. Ini diantara fadilah-fadilah. Kalau datang bukan yang shaf terdepan, terutama kalau Jumatan. Kenapa kalau Jumatan begitu? Kalau kita Jumatan itu haram hukumnya kita melangkahi orang. Ketika jenazah duduk di belakang, sementara orang ada usus syar'i sehingga terlambat mau tidak mau melangkahi orang yang berdosa yang datang lebih dulu. Nanti akan kita bahas khusus masalah itu. Baik. Ini yang 9 yang sering dilupakan. Yang sering terlupakan ini 9 sunnah. Taqdimul hafidh wal fuqaha'i ila safil awwal khalfal imam. Mendahulukan orang-orang yang hafal. Taqdimul hufadhi. Hufadhi itu orang-orang yang hafal. Banyak hafal Al-Quran. Wal fuqaha'i, dan orang yang ahli fikih, paham tentang masalah syariat. Ila safil awal diletakkan di depan, khalfal imami, pas di belakang imam. Ini sering dilupakan. Kenapa bisa begitu? Biasanya begini lupa. Ini pernah kejadian di Arab juga. Imamnya itu ngimami, tiba-tiba suaranya hilang. Tiba-tiba suaranya tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia mundur. Karena melakukan sunnah yang semacam ini, orang yang di belakangnya maju.
melanjutkan jadi imam dan mengeluarkan suaranya. Fungsinya itu. Dan biasanya nanti yang sunnah itu, yang bagus itu di mihrab itu sebelah kiri ada pintu tembus bagi imam ketika dia batal. Dia bisa mengambil itu dan kemudian biasa bisa. Kalau memang tidak bisa, otomatis mau tidak mau kan harus membelah makmum itu yang namanya imam. Fungsinya untuk itu. Ketika orang yang di belakang itu banyak hafalannya, untuk mengingatkan imam yang salah bisa dia. Terutama salah bacaan dan salah fikih. Dari sini kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang di belakang imam itu orang yang lupa, yang banyak hafalan, dan orang yang di belakang imam itu ada orang yang fakih, maka seharusnya orang yang di depan itu lebih menjadikan imam itu jangan hanya bagus suaranya, menjadikan imam itu jangan hanya sekedar hafal. Dia hafal Quran, bagus suaranya, tapi dia tidak memahami syariat. Sementara di belakang itu ada orang-orang yang memahami itu. Coba jenengan amati hadis yang saya satukan. Ini kan makna daripada yang Allah. Ini pernah saya bahas di BJM Klinik. Jadi yang jadi imam itu bukan sekedar bagus suaranya, kelihatan tak? Jadi di hadis yang pertama itu saya baca bahasa Indonesia saja ya. Benar begini. Aku mengkhawatirkan atas kalian 6 perkara. Yang pertama itu imam sufaha, orang-orang yang bodoh yang menjadi pimpinan, termasuk di dalam pimpinan sholat. Dia hanya bagus suaranya, dia hanya hafal Al-Qurannya, tapi secara syariat ulum Qurannya tidak paham, Al-Qurannya tidak paham, fikih tidak paham. Tidak boleh begitu, karena konteksnya kalau jangan amati di sini. Ya al-qaum aqra'u li kitabillah. Salah seorang sahabat itu mengatakan bahwa kami ini tidak menambah dari 10 ayat sebelum kami paham dan kami mengerti isinya dan mengamalkan. Jadi para sahabat yang disebut dengan aqra'u li kitabillah bukan hanya sekedar hafal, tapi mengerti. Coba amati hadis yang ini. Nomor 2. Anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling mazhabnya. Kenapa kalau Rasulullah menyebutkan naswan? Rasulullah menyebutkan naswan, anak-anak muda. Inilah mujizatnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah paham nanti di akhir zaman orang-orang sholat itu hanya kepingin mendengar suaranya saja. Padahal orang yang paling bagus suaranya itu ketika dia menjadi imam, ketika dia membaca Al-Quran, orang yang makmum dia akan lebih dekat kepada Allah, bukannya kaku dengan suaranya saja. Kita amati lagi ya. Dan mereka memajukan menjadi imam seseorang agar dia melanggarkan irama seperti lagu sekarang, Nahawan, Soba, Jihaka, Bayati, Rosika, bagus suaranya. Padahal dia adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Padahal dia orang yang paling sedikit ilmunya. Tentang masalah ilmu syariat, nol. Tapi karena suaranya bagus, hafalannya banyak, maju jadi imam. Ini yang terjadi di akhir zaman. Akhirnya kadang-kadang orang yang ngerti tentang masalah syariat ketika dia jadi imam itu jadi was-was. Ini boleh imam yang ngerti fikih imam. Ini bagaimana dia jadi imam tapi tidak mengerti sunnahnya jadi imam, sunnahnya sholat, bagaimana duduk ikhtirasnya, bagaimana duduk tawaruknya. Jangan-jangan jadi yang di belakang jadi was-was.
Kalau ada satu orang bacaannya standar, tajwidnya oke, makharijnya standar, dia paham Al-Quran, paham Sunnah, termasuk fikihnya bagus saya. Di sini cuma hafal Quran, suaranya bagus, tapi syariatnya tidak bagus. Mana yang lebih berat maju? Mana yang lebih berat maju? Yang pertama, jenengan amati di siaran langsung Mekah dan Madinah. Ini saya juga ikut di Haramain. Bacaan imam-imam itu standar-standar, Pak. Coba jangan amati. Jadi kalau buka Facebook, jangan pertemanan dengan Haramain. Setiap maghrib, setiap duhur, bisa 5 waktu mesti diupload imam. Suara mereka biasa-biasa saja. Tapi mereka itu S2, S3, syariat. Mereka paham fikih, paham ulum Quran, paham hadis, paham usul fikih, macam-macam. Tapi dijadikan maju itu apa? Lah selama ini di akhir zaman terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Hanya ingin mendengarkan enaknya lagu, tapi secara syariat nol di bawah. Maka seharusnya model yang semacam ini, ya model semacam ini kritikan saya dari dulu. Tapi kadang tidak pernah didengar saya. Ini maksudnya itu berarti kalau umpamanya yang di belakang imam itu adalah orang yang banyak hafalnya dan pikirnya, maka seharusnya yang di depannya dia itu lebih daripada itu. Letakkan orang-orang yang di belakang imam itu pas yang mengerti masalah itu, sehingga pas ada salah bisa imam bisa mengingatkan, ketika ada rukun dan benar dan sebagainya bisa mengingatkan dan sebagainya. Maka pas ketika pelatihan imam itu saya bilang, namanya tajwid itu yang paling penting, bukan masalah bagusnya suara. Yang paling penting yang kita dahulukan itu adalah makharijul huruf dan hukum tajwid, bukan masalah iramanya, bukan masalah irama. Kalau kita butuh masalah irama, wah, nanti jangan-jangan akan muncul perdebatan. Nanti pakai langgam Jawa bagaimana? Kita lihat di sini. Sungguh terdapat nas fakta an-nabi asrati sahati. Sungguh terdapat nas yang menyatakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya sekelompok golongan yang menjadikan Al-Quran seperti seruling. Itu tadi dibolehi pokok suaranya enak, bacanya enak, ada imam seruek, padahal tidak apa-apa, tidak mengerti sunnahnya sholat, tidak mengerti rukunnya sholat, tidak mengerti masalah syariat. Bahkan yang dibaca pun kadang tidak apa-apa yang dibaca. Sementara yang di belakang jadi mampu mengerti yang dibaca pun maknanya ini lebih akal mana yang dibaca. Begitu yang terjadi di Nasrullah Sunnah Rasulullah Muhammad. Yang afdal itu ya suaranya penak, hafal, fasih sekaligus paham. Itu yang afdal. Ada yang didiskusikan sebelum masuk ke bahasan yang lain. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi mengenai yang udah sakit tadi yang terlambat, khutbah sudah terjadi, ada jamaah yang terlambat, itu kan Ustaz kan sholat dua kali. Bukan saya, Nabi yang dulu. Nabi yang dulu, bukan saya. Bukan saya. Katanya Ustaz, mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya, sedangkan yang dilakukan jamaah tadi itu nggak sunnah. Bagaimana Ustaz? Itu lebih utama mana? Baik, Pak. Kira-kira Nabi Pak, apa kira-kira Nabi nggak paham? Kalau khutbah itu wajib didengarkan. Yang lebih paham adalah Rasulullah, bukan kita. Apakah kita mau menolak riwayat Bukhari Muslim ini? Apakah kita mau menolak riwayat Bukhari Muslim? Siapa yang berani menolak riwayat Bukhari Muslim? Tidak.
Kalau Nabi yang memerintahkan sami'na wa ata'na, dan itu pun uzur syar'inya jelas, bukan karena sengaja terlambat. Makanya tadi sejak awal saya bilang bukan sengaja terlambat. Ini memang uzur syar'i. Nabi tentunya kan begini loh. Nabi lagi khutbah itu penting kan? Lalapo Nabi mau ngadet-ngadet sholat 2 rakaat nyakor, gitu. Patokan hak kebenaran itu bukan ustaz. Patokan kebenaran adalah sunnah Rasulullah SAW. Kalau Nabi dulu berdiri sholat 2 rakaat itu kan Nabi ya sudah dilakoni. Perkaranya nanti bersolat saya tidak sah. Belum masih ngomong Nabi kok. Gitu Pak. Jadi saya tidak sepakat yang mengatakan bahwa tidak perlu sholat kalian wajib langsung duduk aja karena itu wajib. Nabi yang memerintahkan. Clear ya jawabannya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abi Qatadah. Ya, juga ada dari hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Ini ada 2 sanad. Ada 2 sanad rata-rata semuanya itu dari Bukhari Muslim. Kalau Nabi yang memerintahkan apa? Dalilnya juga wa man atakum rasul fa'khudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh Nabi lakukan, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Jawaban saya jelas pakai dalil. Baik, untuk azan subuh ya. Ini masalah jawabannya. Ketika membaca as-sholatu khairun naum, itu yang lebih tepat itu jawabnya as-sholatu khairun naum atau sodakta wa fadakta. Yang betulnya sodakta itu. Dalam konteksnya dia mengatakan sholat itu lebih utama dari tidur. Jangan bilang aku bekerja dengan yang betul seperti itu. Yang betul ya. Terus betul. Waalaikumsalam. Baik, ini pun juga pernah ada pertanyaan buat saya. Pertanyaan kita itu kalau kita nggak ngatur anak cilik, tentu mafsadahnya adalah makmum terganggu, bahkan yang khutbah juga terganggu. Saya pernah khutbah di salah satu perumahan di tingkat itu. Kita khutbah di atas itu anak kecil perempuannya lari. Orang musik ngantuk. Di atas mimbar itu saya langsung bilang, yang di atas kalau diam. Tak gitu kan langsung. Kalau aku gak diam, itu urusan begini. Karena saya memandangnya itu Kanjeng Nabi pun juga pernah mengingatkan orang yang tidak sholat disuruh sholat. Pernah juga dari riwayat ada Rasulullah khutbah, kemudian ada orang yang melewati mencoloti orang-orang itu. Nabi bilang, ijlis qad adaita wa qad anaita, duduk kamu duduk. Kamu tidak sopan kan? Dikit kan orang di mana? Nah, maka memang bagaimana kalau itu unsurnya sudah betul-betul kalau tidak diatur, ya mafsadahnya semua orang jadi terganggu. Tapi kalau ngatur bertentangan dengan kalimat ansid wal imam yang tubuh apa betul, itu kan akhirnya nanti juga akan berkembang. Lemur kota amal aku ini kan pun akhirnya nanti ya. Maka saya hanya memandang kasus yang jenengan sampaikan itu adalah kasus yang darurat. Maka pakai kaidah dan ulumur muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat itu didahulukan daripada mengambil masalah. Termasuk di dalam kaidah ada kalimat irtikabu akhafid dararaini, mengambil dari 2 mudarat yang paling ringan. Mana kira-kira kalau dibiarkan sama diatur mudaratnya lebih parah mana? Antara diatur dengan dibiarkan mudaratnya lebih berat mana? Kalau dibiarkan mudaratnya lebih besar. Kalau dibiarkan mudaratnya lebih besar. Maka konteksnya ada satu petugas yang kemudian dia ngatur untuk tempat yang khusus anak kecil, dia membuat di situ tapi dia tidak menggunakan lapak. Kalau Nabi tadi kan bilang ansip itu menggunakan lapak, mungkin dia pakai syarat, dia pakai apa?
Karena memang ad-daruratu tubihul mahdzurah. Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu saja kalau saya jawabannya. Oke, terakhir. Jadi gini boleh ya? Gini tok ya? Di masjid apa orang sih nggak boleh kok di kotak kepala. Kebetulan anak takmir, akhirnya takmirnya dirujuk nasi tentang, akhirnya waktu pada itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz tentang sholat supaya yang suruh Ustaz yang sebelum maghrib itu kan ada yang mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat karena sudah azan. Ada dua waktu yang diharamkan. Baik. Kita harus memahami dalil yang mutlak dan dalil yang muqayyad. Ya. Maka di sini memang pentingnya kalau kita memahami hadis itu perlu sedikit, perlu ilmu Arab. Ada istilah hadis yang bersifat mutlak. Mutlak. Ya. Kemudian ada hadis yang bersifat muqayyad, yang nanti muqayyad ini mentakyidkan mutlak. Nah, maka kalau memang dalam konteks pembahasannya itu adalah sesuatu yang sama, maka hadis yang mutlak itu ditakyidkan. Hadis yang mutlak itu ditakyidkan. Ya, maka sesuatu yang sholat subuh itu larangan Nabi ini mutlak. Ini mutlak, gak boleh terbenam matahari, gak boleh waktu terbit, itu kan gak boleh. Termasuk larangan Nabi sholat sesudah asar. Sesudah asar. Tapi ternyata kemudian setelah asar itu boleh sholat ketika dia sholat jenazah. Maka para ulama menyebut takyidnya adalah sholat yang tidak ada sebab. Kalau sholat itu memang tidak ada sebab, maka dilarang untuk pas bareng dengan syuruk, terbit atau habis asar. Tapi kalau maunya sholatnya itu ada sebab, kayak seperti sholat jenazah di Arab Saudi, di Masjid Al-Haram itu setiap 5 waktu mesti ada sholat jenazah. Bahkan setelah sholat subuh pun juga ada sholat jenazah. Padahal Nabi melarang sholat setelah subuh. Maka para ulama menyebut ketika tidak ada sebab dan tidak ada perintah, maka ketika jenazah datang sore tapi menjelang maghrib, perintahnya Nabi begitu kamu masuk ke masjid jangan duduk dulu sholat 2 rakaat. Maka ini menjadi takyidnya. Menjadi takyid. Lihat ya Pak, ada yang tidak berani sholat kaki ke masjid. Ya. Waduh, jam lagi kurang 5 menit ada nggak wani sholat. Karena mau ngambil kemutlakan hadis itu tadi, padahal ada takyidnya. Ada juga jangan nyolati setelah asar, jangan nyolati jenazah setelah asar. Gak boleh dalam Nabi. Dia hanya memakai kemutlakan hadis, tidak memakai pada konteks mana takyidnya sesungguhnya. Kalau memang tidak boleh, tidak mungkin para imam Masjidil Haram itu nyolati jenazah setelah subuh atau setelah asar, dan mungkin mereka. Cukup ya? Berarti Adabul Masjid belum selesai. Nanti ada yang lain lagi, agak lebih seru lagi, terutama masalah shot yang gak rapat-rapat gitu. Itu nanti juga terbahas. Baik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha